Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Aurelia dengan NIM A1C225037 dari program studi pendidikan matematika kelas R001. Kali ini saya akan membahas tentang hukum Islam. Sebelum itu, apa sih hukum Islam itu? Hukum Islam adalah aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan muslim yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul untuk kebaikan dan keselamatan di dunia serta akhirat. Ruang lingkup hukum Islam ini terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu yang pertama, hubungan antar manusia dengan Tuhan atau hablun minallah, lalu yang kedua, hubungan antar sesama manusia atau hablun minannas. Nah, hubungan yang pertama ini disebut juga sebagai ibadah, sedangkan hubungan yang kedua ini disebut sebagai muamalah. Dalam ajaran Islam, manusia memiliki 3 jenis hubungan dasar, yakni dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesama manusia. Dengan ruang lingkup yang luas ini, hukum Islam memerlukan sistem klasifikasi hukum untuk memudahkan pemahaman dan penerapannya dalam konteks yang beragam. Disinilah letak urgensi dari pembagian hukum Islam. Hukum Islam itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Hukum taklifi ini adalah tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Hukum taklifi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, fardu atau wajib. Wajib adalah perintah yang harus dilakukan dan apabila ditinggalkan akan berdosa. Fardu ini terbagi menjadi 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Lalu yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah anjuran yang dilakukan mendapatkan pahala, tetapi apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah ini terbagi juga menjadi 2, yaitu sunnah ain dan sunnah kifayah. Lalu yang ketiga adalah mubah. Mubah adalah perbuatan yang apabila dilakukan atau ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa ataupun pahala. Lalu yang keempat adalah makruh, yang sebaiknya ditinggalkan tetapi apabila dilakukan tidak akan berdosa. Lalu yang kelima adalah haram. Haram adalah larangan yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan apabila dilakukan akan mendapatkan dosa. Yang kedua, hukum wadai. Hukum wadai adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat atau mani atau penghalang bagi adanya sesuatu hukum. Berikutnya adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat di mana pengambilan hukum Islam. Biasa juga disebut sebagai pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam atau dalil hukum Islam. Sumber-sumber utamanya mencangkup yang pertama, wahyu dari Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril yaitu Al-Quran. Lalu yang kedua, sunnah atau hadis yaitu perbuatan, perkataan, dan ketetapan dari Rasulullah. Lalu yang ketiga, kesepakatan para ulama atau disebut juga ijma. Lalu yang keempat, kias atau analisis logika, yaitu membandingkan, mempersamakan, dan mengukur kejadian masa sekarang dengan masa lampau yang memiliki persamaan dan hukumnya. Berikutnya adalah prinsip dan karakteristik dari hukum Islam. Prinsip hukum Islam mencangkup yang pertama, tidak mempersulit dan memberatkan, dan yang kedua, memperhatikan manusia secara keseluruhan, dan yang ketiga, mewujudkan keadilan secara menyeluruh. Sedangkan karakteristik hukum Islam mencangkup universal atau a'lami ijmali, partikular tafslihi, dinamis dan elastis, sistematis dan moral. Nah, tujuan dari hukum Islam itu sendiri adalah untuk kebaikan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai itu, maka diperlukan kemaslahatan hidup manusia, baik secara rohani maupun jasmani, individual dan sosial.